Halo, selamat sore. Ketemu lagi di Bincang Kecantikan. Di Bincang Kecantikan hari ini saya sudah bersama lagi dengan Dr. Amel, owner dari Amora Skin Clinic. Sore, Dok. Sore, Baik, Dok. Dokter sehat, Dok? alhamdulillah sehat. Kamu lagi? Sehat juga, Dok. Lagi di mana nih, Dok? Dokter lagi jalan ya. Mm-mm. Baiknya lewat studio, nanti tuh kita bisa telepon. Iya, sinyal aman ya, Dok ya? Iya. Nah, Dok, dokter kan di Amora itu kan pasti sering bener nemuin berbagai permasalahan kulit wajah ya, Dok ya. Yang salah satu itu pasti yang sering ketemu itu tuh noda hitam. Bener nggak, Dok? Iya. Nah, hari ini kita mau sama-sama nih, Dok, dengerin penjelasan dokter noda hitam itu apa sih? Terus kenapa kok kita bisa sampai kena noda hitam? Cara ngatasinnya gimana? Boleh langsung aja nggak, Dok? Ya, jadi sebenarnya kalian tahu kan, aku banyak versinya, banyak macamnya. Jadi noda hitam itu adalah suatu kondisi di mana kita berupa bisa ada di mana warna itu lebih hitam dari warna kulit sekitar begitu. Jadi kalau ditanyakan lihat sebenarnya mana warna itu lebih kehitaman dari kulit sekitarnya itu disebut namanya noda hitam. Nah, noda hitam itu kan banyak versinya, banyak macamnya dan banyak bentuknya juga. Iya. Jadi noda hitam itu kan banyak macamnya ya, Dok ya. Apa aja tuh sih, Dok? Ya, jadi sebenarnya perlu dijelaskan dulu macamnya apa aja. Jadi sebenarnya saya akan jelas dulu apa sih penyebab dari noda hitam ya. Jadi noda hitam itu penyebabnya adalah karena pembentukan pigmen melanin. Jadi terjadilah pigmen melanin yang ada di kulit. Nah, pigmen melanin itu adalah penentu warna kulit seseorang. Semakin tinggi pigmen melanin akan semakin hitam kulit seseorang. Semakin rendah akan putih. Jadi penentu. Nah, penentu warna apa namanya pigmen melanin itu penentu warna kulit. Nah, dan banyak noda hitam ini, noda hitam bisa karena faktor kompleks atau plasma, bisa juga disebabkan karena PIH. PIH itu adalah hiperpigmentasi post-inflamasi, berarti ada radang, ada inflamasi, ada proses trauma, kemudian sehingga menimbulkan noda hitam. PIH biasanya disebabkan karena banyak faktor, karena faktor jerawat yang tadinya dia jerawatan, terus mungkin pencet-pencet dan yang atau karena bengkel, karena trauma fisik lainnya misalnya after dari healing atau misalnya after dari liver. Nah, itu juga bisa menimbulkan noda hitam apabila terjadi kesalahan antara ini antara kesalahan memang dari pasiennya yang menjaga apa ya sifatnya after dari healing atau laser atau kesalahan prosedur. Iya. Nah, Dok, itu noda hitam itu rentan timbul di bagian wajah mana saja sih, Dok? Noda hitam bisa timbul di bagian seluruh tubuh, baik itu wajah, leher, tangan, dada, seluruh tubuh bisa timbul noda hitam. Iya. Nah, tadi kan dokter kan sempat nyebutin ya, Dok ya, kalau noda hitam itu jenisnya ada beberapa ya, Dok ya. Yang paling sering dokter temuin itu tuh yang mana itu, Dok? Kebanyakan sih penyebabnya kalau di sini disebabkan karena faktor penyakit ya. Jadi kan sebenarnya penyebab utama munculnya noda hitam itu adalah karena paparan sinar matahari yang terlalu sering. Jadi sinar ultraviolet itu masuk ke dalam kulit ya, masuk ke dalam kulit sehingga
Mm-mm. Nah, biasanya ada titik kecil di muka ya, atau pek ya, namanya melasma ya. Melasma itu juga disebabkan salah satunya adalah faktor paparan sinar matahari. Walaupun ada beberapa faktor lain yang menyebabkan melasma, tapi kebanyakan ada faktor itu datang ini obesitas itu kebanyakan disebabkan karena faktor paparan sinar matahari secara langsung. Iya dok. Nah dok, pernah ada nih dok ya yang mengeluhkan gitu ya, ngobrol-ngobrol itu saya, meskipun dia udah pakai sunscreen, tapi dia tetap terbakar sinar matahari, tetap muncul hitam-hitam gitu. Nah itu dia sunscreennya nggak sesuai atau dia cuma pakai sekali terus nggak diulang lagi gitu dok? Oke, ada banyak hal misalnya kita sudah pakai sunscreen kok kan tetap ya kalau pakai itu kalau matahari. Mungkin yang pertama sunscreennya nggak sesuai SPF-nya, nggak melindungi kulit dia terhadap efek buruk dari sinar matahari. Yang pertama, mungkin SPF-nya terlalu kecil loh ya. Ya, atau yang kedua, aplikasinya dari kalian itu sunscreen. Karena sebenarnya sunscreen itu kita harus mengaplikasikannya ulang 3 sampai dengan 4 jam, terutama kalau kamu berada di luar ruangan, di outside, di outdoor gitu kan. Jadi 3 sampai dengan 4 jam itu harus di-apply ulang. Kalau kamu tipe orang yang malas meng-apply itu ulang dari pagi ke sampai sore atau ya kan kita kuat itu dia kita ubu dan sunscreen itu bisa hilang dengan air ubu gitu. Jadi memang harus di-apply, harus diulang oleh ulang gitu. Kesalahannya itu biasanya seperti itu sih. Yang pertama sinar matahari, dan yang kedua pengaplikasiannya nggak sering. Kalau SPF-nya dok, kalau di cuaca kita yang seperti ini tuh SPF-nya minimal berapa dok? 30 ya. Kalau di bawah itu nggak bisa ya dok ya? Iya. Nah dok. Oh, kenapa itu dok? Karena kalau misalnya kita udah sinar matahari masuk ke kulitnya cepat. Jadi memang harus ada proteksi lebih. Pakainya yang 50, tapi kalau misalnya nggak ada flek, cuma kerasa atau nggak ada luka, itu 30 cukup. Tapi kalau di jerawatan, balik lagi ya, beda solusinya. Jadi kalau jerawatan dokter hanya pakai SPF 15. Karena semakin tinggi SPF ya itu akan merangsang tumbuhnya komedo. Jadi kalau dokter yang jerawat dan terlalu parah, terus dia kasih sunscreen SPF 15, atau pasien harus benar-benar ulang 3 sampai dengan 4 jam begitu. Iya. Nah dok, saya itu kan ngelihat dok ya, itu di luaran itu kan SPF itu kan banyak benar berbagai merek ya dok ya. Banyak benar berbagai merek. Itu apakah kita bisa asal pilih aja SPF atau kita harus ngelihat dulu kondisi kulit dok? Ya, kondisi kulit dulu sih. Jadi kan itu banyak aspek ya. Ada yang kulit orang, ada yang kulit kecil, ada yang kulit sedikit berbalik lagi. Selama pertama itu kondisi sunscreen, kita harus tahu kondisi kulit kita seperti apakah kulit kita normal, berminyak, atau berjerawat, atau sensitif. Itu sih. Iya dok. Nah balik lagi nih dok ke noda hitam dok. Kalau udah terlanjur ada noda hitam, itu gimana sih dok cara ngatasinnya? Nah, cara ngatasinnya yang pertama, kita terpapar sinar matahari lagi secara langsung, dan wajib kamu harus pakai sunscreen. Ya kalau kamu pergi keluar, itu biasanya dokter mau dorong pasien, sebenarnya bukan hanya sinar matahari yang bisa menyebabkan hiperpigmentasi atau noda hitam. Cuma karena lainnya itu ternyata bisa menimbulkan hiperpigmentasi.
Iya. Nah, selain itu dokter memberikan skincare lain nggak dok? Skincare pendukung lain nggak? Ya, ya biasanya dokter akan kasih skincare lainnya seperti kayak apa ya, toner, serum, nanti biasanya dokter akan observasi, biasanya kan penanganan noda hitam atau dia sampai dengan 4 minggu terlihat progresnya. Tapi kalau misalnya progresnya itu lambat dan belum menimbulkan progres yang sesuai kita inginkan, itu dokter akan komunikasi dengan bidangan. Bidangannya itu fungsinya adalah untuk sedikit si noda hitam itu mengurangi si hiperpigmentasi, mengurangi pertumbuhan dan melanin. Biasanya dokter akan kasih treatment seperti peeling, terus mikrodermabrasi, mesoterapi, sampai ke laser. Iya. Itu butuh berapa kali treatment dok sampai noda hitamnya itu bisa hilang? Tergantung kasus. Jadi tergantung kasus. Dokter akan koreksi dulu nih. Dia hiperpigmentasi grade berapa? Jadi kita bisa lihat, tergantung kasusnya. Kalau ringan biasanya kali peeling itu sudah kelihatan hasilnya. Tapi kalau sampai yang termasuk derajat yang besar, yang memang sebenarnya kan tentu dia bisa tembus sampai lapisan kulit kita yang paling bawah, misalnya dermis. Nah, kalau misalnya sudah di lapisan paling bawah dermis, jadi diperlukan treatment yang besar, treatment yang lebih bisa tembus sampai dengan lapisan kulit kita yang paling bawah seperti laser atau terapi gitu. Dan jadinya membutuhkan ya 3 sampai 5 kali treatment untuk kasus yang berat. Iya. Nah itu kalau kasusnya berat itu dok, itu apakah bisa sampai benar-benar hilang itu dok? Noda hitamnya sampai kulitnya mulus lagi itu bisa dok? Bisa. Bisa. Cuma pastinya tidak akan sembuh sebelum kamu timbul infeksi. Jadi ilmu kedokteran itu bukan pasti, tidak bisa tambah 1 tambah dengan 2. 1 tambah 1 itu bisa banyak jawabannya. Itu loh. Jadi dokter melakukan selain ini, treatment ini kamu akan control, akan bersih, akan mulus. Tidak bisa, karena memang kualitas kulit tidak akan seperti sebelum kamu kena flek gitu loh. Nanti kalau tidak ada progres, ada perubahan, dan lain tidak, flekmu itu hilang. Hilang itu artinya bukan hilang semuanya dong ini. Bahkan kita kalau melakukan cara seperti dan matahari, selama sinar matahari masih ada, berarti sinar matahari bisa masuk kembali ke kulit kamu gitu loh. Kecuali kamu dari kulit yang sinar matahari kita harus tutup ya, yang ada matahari ya, oke kamu nggak bakalan kena lagi gitu lah, nggak pernah kena lagi noda hitam karena paparan sinar matahari. Tapi selama matahari masih ada, berarti ada kemungkinan kamu akan lagi di noda hitam. Flek apalagi itu hanya kita kena flek atau noda itu karena faktor hormonal, itu karena faktor kontrasepsi. Ya, tapi selama yang hormonal, yang itu nggak akan bisa hilang dari kulit kamu begitu. Karena sebenarnya noda hitam itu penyebab banyak permasalahan seperti karena usia, karena lainnya seperti matahari, kontrasepsi, pola hidup dan lain sebagainya. Iya dok. Nah kalau seandainya nih dok ya, dokter menurut observasi dokter itu pasien ini sebenarnya butuh treatment, tapi pasien ini nggak mau treatment dok, mungkin karena takut atau mungkin karena masalah biaya gitu dok. Itu bisa nggak sih dok kalau dengan skincare aja? Bisa. Asalkan kamu harus percaya dengan dokter kamu harus cek yang perawatan artinya itu juga kamu disiplin artinya bukan berarti tahu kan disiplin saya hilang nih, udah saya hilang kamu sembarangan nih, kayak kotor, pakai sunscreen, panas-panasan, pakai
Karena akan timbul. Jadi melasma atau tadi kan banyak tuh ya asma ya, karena kan kalau melasma kalau sekali kamu kena udah kamu akan terus hidup menggunakan skincare atau menggunakan krim. Karena nggak bisa lah kalau itu aja. Karena kemudian kuatnya belum balik. Namanya rasa sama seperti lipus atau hipertensi. Yang salah membutuhkan terapi, kalau hipertensi atau diabetes kan membutuhkan terapi dalam bentuk obat. Tapi kalau melasma atau masih ya itu bentuk apa dalam krim dan tidak bisa kita secara mendadak atau kalau dengan kayaknya itu semua coba saya mulai apa mereka bisa ditemukan. Iya, atau enggak nanti dia tahu-tahu dia ngomong, ih ketergantungan ini krimnya, padahal nggak kayak gitu ya. Iya, dan karena kayak kritis gitu loh, mukanya sudah kritis, muka kamu sudah busuk, namanya kalau kamu sudah kena diabetes, kamu tergantung obat, karena kamu memang butuh obat untuk hidup, begitu loh. Begitu juga dengan krim itu untuk mendapatkan sebuah motivasi atau kamu di awal muda atau mati. Bedanya dengan yang obat diabetes, kamu butuh obat itu untuk hidup. Pada saat kamu tidak mengkonsumsi obat itu ada kemungkinan gula darah kamu tinggi dan akan mempengaruhi organ sekitarnya, dan ginjal, apa kamu bermasalah, dan kamu bermasalah dan sebagainya. Iya, jadi mulai sekarang itu harus dipatahkan ya dok ya kalimat kita ketergantungan krim, bukan ketergantungan tapi kita butuh. Iya, ibaratnya kayak manusia ya dok. Iya, ibaratnya kayak kita butuh makan ya dok ya, krim butuh ini, kulit butuh krim. Iya. Gitu. Kalau ketergantungan itu konsepnya kayak narkoba. Kalau narkoba itu betul dibilang ketergantungan, betul. Karena pada saat itu narkoba, apa tubuhmu tuh aksi yang berlebihan, gitu. Akibatnya kalau jadinya apa namanya drop out, jadinya benar-benar ya lewat ya waktu. Kan kalau misalnya kayak tiket atau misalnya obat yang kamu bisa melanjutkan hidup kamu nanti dengan konsumen semua kamu nggak terlihat lebih mudah gitu. Iya. Nah terakhir nih dok, gimana caranya biar kita tidak terkena noda hitam, baik yang sebelumnya pernah kena noda hitam maupun yang sampai sekarang ini belum pernah kena noda hitam? Oke, yang pertama konsepnya adalah kamu harus menggunakan sunscreen. Mau harus wajib menggunakan sunscreen. Dok, saya dibanding ke orang yang terlalu pas, dok, saya masih rumah tangga yang kerjanya masak, rumah dengan bantunya. Itu kayak gitu, jadi kamu benar-benar pakai sunscreen walaupun di rumah. Karena sebenarnya di rumah akan tetap simpelnya kayak kamu apa ya, ambil nangkap murah, kamu pikir itu pekerjaan yang sepele, tapi kamu terpapar sama air mentok berpikir, gitu. Nah itu logikanya. Aku kan kamu bahas tentang kompor, terpapar kompor, terpapar panas, terus wajib pakai. Kalau saya ngomong biasanya mobil, sama panas, sama panas lah. Aku pernah mikir gak ada yang namanya efek rumah kaca. Ternyata di mata aku kan aku kata mobil, aku kamu yang ada di jalan, bukan bisa kamu gitu, tidak pernah ada mobil gitu. Jadi maka aku ini pakai kainnya atau wajib pertama. Yang kedua, ya kita apa ya melakukan serangkaian perawatan, misalkan yang pertama yang pertama ada itu satu konser, jangan lupa ya nanti memperoleh yang nanti kalau memang kamu pakai krim atau kalau misalnya menggunakan sel bisa menggunakan sel dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah sholat tiga aturan juga. Hidup itu pihak istilahnya apa ya ini melakukan suatu kondisi yang kamu harus terpaksa dengan matahari dalam jangka waktu yang lama dan kamu
simple ya dok. Iya, oke. Dibuat simple ya, itu buat simple. Istilahnya yang badan itu kayak mobil, kan badan ini kayak mobil, badan tuh kalau makan ya udah kalau makan baik, kita tuh kalau makan buruk ya udah terserah gitu loh. Jadi kamu yang memilih jalan hidup gitu loh. Percaya nggak? Pasti memang ada kan kamu yang memilih jalan hidup kamu, benar nggak? Iya benar. Bukan orang lain. Iya, oke dokter Amel, terima kasih banyak ya dokter ya, udah detail banget penjelasannya dok. Iya, sampai ketemu lagi ya dokter Amel ya. Maaf mengganggu perjalanannya dok. Iya dok, selamat sore dok. Ya Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng dengan dokter Amel. Sampai jumpa lagi di bincang kecantikan berikutnya. Selamat sore.